Selamat malam sobat Kampung Seram. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita fiksi seram yang berjudul Hantu Pohon Jengkol. Jangan lupa di subscribe ya. Hantu Pohon Jengkol. Di kampung Cikaresep berdiri sebuah pohon jengkol tua yang menjulang tinggi di dekat jalan setapak menuju musola. Pohon itu berdiri angkuh di perempatan kecil antara rumah Pak RT, warung Bu Inem, dan lapangan bola yang kini jadi kandang kambing dadakan. Warga biasa menyebutnya pohon jengkol angker. Dari siang sampai sore, pohon itu tampak biasa saja. Bahkan jadi tempat nongkrong anak-anak yang main layangan atau main bola plastik. Tapi begitu maghrib lewat, suasana berubah. Udara jadi lebih dingin, daun-daunnya seperti berbisik, dan entah kenapa lampu jalan dekat situ sering banget mati sendiri. Mati gaya, kata Pak Darto, tukang tambal ban, yang selalu sok ngerti listrik padahal nambal ban aja masih suka bocor lagi. Desas-desus menyebar kalau pohon itu dihuni oleh hantu. Bukan hantu biasa, ini hantu yang anehnya sangat peduli dengan aroma makanan. Suatu malam, Mang Dudung, tukang bakso keliling yang legendaris di kampung itu, lewat di dekat pohon jengkol sambil dorong gerobaknya. Lagu abang tukang bakso berkumandang dari speaker kecil yang ditempel di gerobak. Bakso, bakso, panas, enak, kenyang. Tiba-tiba lampu jalan mati. Angin berhembus kencang dan bau jengkol menyengat menusuk hidung. Padahal Mang Dudung gak jual bakso jengkol. Ia mendadak berinding. Siapa tuh? Teriaknya karena merasa ada yang ngikutin dari belakang. Gak ada jawaban. Tapi kleng 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 kleng, mangkok-mangkok di gerobaknya bergetar sendiri. Ya Allah, jangan diganggu, saya cuma jualan, kata Mang Dudung nyaris lari, tapi sayang meninggalkan gerobaknya. Tiba-tiba dari balik batang pohon muncullah sosok hitam, tinggi, rambut gimbal, dan matanya nyala merah. Hah? Kamu bawa bawang goreng? Jerit hantu itu. Mang Dudung yang sudah hampir pingsan langsung refleks menjawab, Iya, mau nambah berapa sendok, Kang? Hantu itu terdiam, lalu mendekat. Ia duduk bersila di depan gerobak, lalu berkata, baksonya 2 porsi, yang 1 campur kikil. Asal-usul hantu jengkol. Menurut cerita dari Eyang Karta, mantan kepala desa yang kini lebih banyak main gaplek dan nonton sinetron, hantu itu dulunya manusia biasa, namanya Wardi, seorang pemuda tanggung yang dulu tinggal di kampung itu. Ia dikenal sebagai pecinta jengkol sejati. Saking cintanya, ia menanam sendiri pohon jengkol di depan rumahnya. Sayangnya Wardi punya kelainan. Kalau makan jengkol dia suka ngamuk kalau ada orang ganggu. Pernah suatu hari pas dia lagi makan semur jengkol di warung Bu Inem, ada anak kecil teriak-teriak main petasan di dekat situ. Wardi marah, petasannya dilempar balik ke anak itu, meledak di celana. Sejak itu anak-anak takut sama Wardi, bahkan pas belum jadi hantu. Suatu malam Wardi makan jengkol goreng sendirian di bawah pohon jengkolnya sambil dengerin lagu Rhoma Irama. Tapi dia lupa dia punya alergi jengkol kalau ia makannya terlalu banyak. Malam itu ia makan sebakul dan meninggallah dia dalam keadaan kenyang, tapi perutnya kembung. Warga menguburkan dia di dekat pohon jengkol kesayangannya, tapi ternyata arwahnya belum puas. Sejak saat itu, setiap malam ia gentayangan, bukan buat balas dendam, tapi karena kangen jengkol. Teror tukang sate. Malam Jumat Kliwon, waktu favorit hantu Wardi keluar dari sarangnya. Mang Udin, tukang sate Madura yang baru pindah ke kampung itu, belum tahu ada legenda si hantu jengkol. Ia dengan semangat lewat jalan itu karena dengar banyak anak ngaji pulang lewat situ. Peluang bagus buat jualan. Sate 5 tusuk bonus lontong. Pas lewat pohon jengkol seperti biasa, lampu mati, udara jadi dingin. Tapi Mang Udin jalan terus, optimis. Tiba-tiba asap mengepul di belakangnya. Ia nengok. Astaga, hantu tinggi besar dengan rambut awut-awutan duduk di bawah pohon. Matanya merah menyala. Tapi aneh,
Dia lagi ngipasin sate. Eh, bener ini, ada tukang sate, kata si hantu. Mang Udin refleks menjawab, Iya Kang, mau pesan." Hantu Wardi mengangguk, "Tapi jangan sate ayam, aku maunya sate jengkol." Mang Udin bingung, "Nggak jual saya Kang." Langsung si hantu menjerit, "Tidak, semua pelaku." Seketika tusukan sate Mang Udin berterbangan sendiri, seperti dilempar makhluk gaib. Ada yang nyangkut ke pohon, ada yang nyangkut ke rambut Mang Udin. Mang Udin lari terbirit-birit, "Saya kapok, saya jualan pecel aja besok." Anak-anak ngaji kena mental. Bocah-bocah TPA juga tak luput dari teror. Suatu malam setelah ngaji di musola, 5 anak kecil, Tono, Beni, Ucup, Rina, dan Didi pulang bareng. Mereka harus lewat pohon jengkol itu. "Katanya sih di sini ada hantu," kata Tono. "Ah, bohong. Hantu mah cuma ada di film horor doang," jawab Beni yang hobinya nonton YouTube horor, tapi tutup mata tiap ada adegan jump scare. Tapi saat mereka lewat, tiba-tiba bau jengkol semerbak, daun-daun berjatuhan, lalu breng, pohon bergetar. Sosok hitam besar muncul di atas dahan. "Anak-anak, kalian udah gak hafal juz amma kan?" Kelima anak itu langsung pucat. Ucup pingsan sambil nyebut-nyebut, "Ayat kursi, ayat kursi." Rina beranikan diri bertanya, Abang hantu, kenapa sih suka gangguin orang?" Si hantu melompat turun, mendarat sambil pose kayak Power Ranger. "Aku cuma ingin satu hal, semur jengkol." Anak-anak saling pandang. "Lah, kenapa nggak ke warung Bu Inem aja?" tanya Didi polos. Si hantu terdiam. Dia udah nggak masak jengkol sejak tahun 2008. Pertemuan dengan Pak Ustadz. Akhirnya Pak Ustadz Jalal, guru ngaji yang harismatik tapi suka ngopi main catur di pos ronda, turun tangan. Ia datang malam-malam sambil bawa tasbeh dan segelas kopi. "Assalamualaikum, ini rumahnya hantu Wardi." Angin berhembus, daun jengkol jatuh satu persatu. Lalu muncullah si hantu. Kali ini pakai sarung dan kaos dalam putih bolong. "Siapa kamu?" tanyanya. "Aku Ustadz Jalal, mau ngajak kamu hijrah." "Hah? Kemana?" "Ke tempat yang lebih damai, ke surga." "Bukan pohon jengkol begini." Hantu Wardi tampak bingung. "Tapi jengkol." Pak Ustadz mengeluarkan tupperware dari dalam tasnya. "Aku bawa semur jengkol buatan istri. Mau coba?" Si hantu perlahan duduk, matanya berbinar. Ia mencicipi lalu menangis. Sudah lama aku tak merasakan kelezatan ini." Lalu tubuhnya mulai bersinar, arwahnya damai. Pohon jengkol pun mendadak berbunga. Lampu jalan kembali menyala. Sejak malam itu, hantu pohon jengkol tak pernah muncul lagi. Tapi warga tetap waspada. Siapa tahu muncul hantu baru. Epilog. Ternyata ada penerusnya. Beberapa minggu kemudian, Mang Dudung lewat lagi sambil jualan bakso. Tiba-tiba angin bertiup, daun pohon bergoyang, bau jengkol tercium lagi. Terdengar suara dari balik pohon. "Baksonya pakai lontong bisa nggak?" Mang Dudung menjerit. "Waduh, anaknya si Wardi muncul."